Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sirli wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat melalui Jami yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki ai setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 hukum, pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sesuatu, karena barangkali satu-satunya orang Jambi yang mencintai hukum adat Jambi adalah saya. Karena semenjak umur belasan tahun saya sudah mulai meneliti, mencatat, sampai saya berumur tua dan pensiun. Saya menulis buku hukum adat Pulau Jambi yang saya beri judul Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi. Buku ini adalah hasil penelitian saya selama 48 tahun. Saya mengadakan studi banding 6 provinsi, membaca buku yang berkaitan dengan adat serumpun Melayu, itu kurang lebih 350 sekian. Tetapi dalam buku ini tidak saya cantum kesemuanya sebagai bahan bacaan, hanya beberapa saja. Oleh karena itu, sebagai seorang pencinta hukum adat Jambi, saya menantang seluruh orang adat Jambi untuk berdebat. Saya katakan di belakang buku ini, hidup jangan mengepalang, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cabi, takut habis jangan berleh. Takut duduk di lembaga adat, takut berdebat dalam bidang hukum adat, jangan duduk di lembaga adat. Kenapa? Apakah Mukhtar Agus itu pintar hukum adat? Tidak. Karena saya mencintai hukum adat Jambi. Kalaulah yang saya tulis dalam buku ini salah, Anda yang mempunyai referensi yang lebih ilmiah dan sistematis, ada rujukannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sesuai dengan hukum adat bersani syarak bersani kitabullah, maka buku ini akan saya bedah kembali, akan saya terima pendapat Anda, cantumkan dalam buku ini. Kalau tidak, berarti pendapat saya yang benar. Tujuannya apa? Buku ini atau ajaran agama hukum adat itu akan kita wariskan kepada anak cucu di masa-masa yang akan datang. Karena hukum adat hari ini sudah rusak berat, bagaikan luka balung tinggal buek. Di semua sisi, mulai hukum perkawinan sudah rusak, hukum waris sudah rusak, hukum pidana adat apalagi, hukum tentang rajun, tentang syarat menjadi pemangku adat, menjadi kepala desa sudah rusak semuanya. Maksud saya rusak tidak sesuai dengan hukum adat yang dicanangkan oleh orang kaya hitam pada tahun 1502 Masehi atau tanggal 1 Muharram 908 Hijriah dulu. Hukum adat Jambi itu sudah berlaku kurang lebih 404 tahun. Mulai dari masa orang kaya hitam 1502 sampai meninggalnya Sultan Taha Saifuddin Jambi tanggal 2 Juli 1906
Belanda resmi menjajah Jambi. Jambi dijajah oleh bangsa asing 39 tahun, 5 bulan dan 5 hari. Para pencinta hukum adat yang saya hormati, karena hukum adat Jambi sudah rusak, marilah kita kembali kepada adat Lamu Pusaka Usang, agar anak cucu kita di Jambi ini ke depan bisa hidup sesuai dengan tatanan hukum adat. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit tentang perda yang berkaitan dengan adat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Menurut saya perda ini banyak kelemahannya. Ketika perda ini dilahirkan pada tahun 2014, saya duduk di Lembaga Adat Provinsi Jambi dan saya waktu itu bertugas di Padang, tapi tidak diberitahukan orang bahwa ada perda yang sedang digodok di DPR. Ya, jadi artinya saya tidak diundang untuk datang ke DPR untuk hearing, untuk tukar pendapat. Tidak diajak. Ya, apa sebabnya saya tidak tahu. Yang jelas kalau kita datang ke DPR ada income untuk orang per orang. Jadi yang seperti ini saya memang tidak perlu dilibatkan oleh teman-teman. Maka itu ketika perda ini sudah selesai di awal 2014, akhir 2014 saya dapat kopinya, lalu saya baca. Setelah saya baca perda ini, ternyata perda ini mengandung cacat yang luar biasa. Tapi apalah daya kalau hanya saya seorang yang mengatakan cacat, sementara orang Jambi seluruhnya mengatakan tidak cacat. Maka pada waktu Musda 2015 bertempat di Hotel Ceria Jambi, saya katakan di sana, kita ini orang Jambi. Jambi ini akan baik kalau kita semua orang Jambi ini berkeinginan untuk baik. Lalu saya katakan, perda kita ini mengandung cacat hukum dan perlu diperbaiki. Tetapi pada saat itu, apalah artinya seorang Mukhtar Agus? Dari 2006 saya sudah katakan bahwa Mukhtar Agus di dalam Provinsi Jambi itu seperti betung sebatang, tidak ada gunanya. Bikin rakit tidak bisa, bikin kapal apalagi. Tapi kalau betung banyak, bisa bikin kapal. Jangankan batang hari mau diseberangi, selat, berhalo bisa dilayari. Dan bahkan lebih dari itu, samudra pun bisa kita layari dengan kapal dari betung itu. Kalau betungnya banyak, tapi kalau betung satu tidak ada artinya. Nah, begitulah Mukhtar Agus duduk di Lembaga Adat Provinsi Jambi itu. Tapi namun demikian saya bersyukur kepada Allah, orang masih ada juga walaupun di lembaga adat orang tidak mau mendengarkan pendapat saya. Di luar lembaga adat banyak juga orang yang mau menerima pendapat saya. Contohnya buku-buku hukum adat yang saya tulis itu, Kapolda Jambi sudah membeli atau sudah mengambil sebanyak 82 buah. Tetapi yang dulu kulitnya merah, kalau sekarang hijau, dulu merah tapi isinya sama. Nah, perda, kembali kepada perda tadi. Perda nomor 2 2014 itu mengandung cacat hukum. Tapi menurut saya, kalau menurut orang Jambi, menurut anggota DPR, menurut pejabat, saya tidak tahu. Menurut saya, pertama, di dalam konsideran dikatakan sesuai dengan seluku adat. Jadi konsideran daripada peraturan produk hukum yang bernama perda itu seluku adat. Saya jadi jadi
mengucapkan nauzubillah saja saya. Yang dimaksud suluk adat di sana adalah titian teras, tanggo batu, cermin gedang, tak kabur, lantak dalam, tak goyah, kaping, tak tegangsu, kato mupakat, tak lapuk di hujan, tak lekang depani. Itu yang dimaksud dia suluk adat. Padahal kalau menurut hukum adat Jambi, ini bukan suluk adat. Ini sumber hukum adat Melayu Jambi. Hukum adat Jambi itu 5 ganjil. 5 ganjil itu sumber hukumnya 5. Titian teras tanggo batu, cermin gedang tak kabur, lantak dalam tak goyah, kato mupakat, dak lapuk di hujan, dak lekang di panen. 5 ini sumber hukum. Pada kesempatan ini saya tidak sempat menguraikan satu persatunya. Tapi saya contoh kecil saja. Titian teras tanggo batu. Titian teras itu ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Perintah dan larangan. Itu kan sumber hukum. Lalu tanggo batu, ayat Allah yang ada dalam semesta ini, yang kita sebut dengan hukum alam. Kenapa es dingin, kenapa api panas, kenapa ada gempa bumi, kenapa ada angin, kenapa ada banjir, kenapa longsor. Itu tanggo batu. Sunnatullah kepada alam semesta. Kedua-duanya ini ayat Allah ini menjadi sumber hukum. Nah, ini yang dimaksud 5 ganjil tadi. Kemudian 4 sempurna. 4 sempurna itu dasar hukum adat atau hukum dasar dalam adat. Kalau boleh kita bawa kepada negara sama dengan undang-undang dasar, karena seluruh hukum yang ada di Jambi atau di dunia ini pasti masuk kepada yang 4 itu. Apa yang 4 itu? Adat yang sebenar adat, sunatullah ini, sunatul rasul. Adat yang teradat, sunatullah juga kepada sifat. Kemudian adat yang diadatkan, yang keempat adat istiadat. Semua hukum yang ada di muka bumi ini pasti masuk kepada salah satu yang 4 itu. Itu maka disebut dalam hukum adat Jambi hukum dasar. Nah, dari 5 ganjil sebagai sumber hukum, 4 genap sebagai hukum dasar, maka 5 sempurna. 5 sempurna ini, 9 sempurna itu 9 bagian. Hukum adat Jambi itu dibagi pada 9 macam. 9 bidang yang diatur oleh hukum adat Jambi. Itulah yang membawa atau mengatur orang Jambi mulai dari kandungan ibu sampai dikandung oleh bumi. Itu. Nah, kembali kepada perda tadi. Jadi pertama dikatakan suku adat, ini tidak benar. Yang kedua, perda ini mengatakan lembaga adat adalah penegak hukum adat. Saya mengucapkan na'udzubillah. Kok lembaga ada dibilang penegak hukum? Lembaga. Tidak benar. Kejaksaan itu bukan penegak hukum, tapi jaksa-jaksanya penegak hukum. Kejaksaan itu tempat berkumpulnya jaksa. Kepolisian bukan penegak hukum, tapi polisi-polisinya penegak hukum. Pengadilan juga seperti itu. Pengadilan negeri bukan penegak hukum, tetapi hakim-hakimnya atau pengadilan yang memutuskan perkara dikatakan penegak hukum. Begitu. Jadi lembaga adat bukan penegak hukum. Itu yang kedua cacat. Penegak hukum adat itu adalah pemangku adat dan dubalang adat. Dubalang berempat gedang bertujuh, seperti yang dibuat oleh Dr. Ridwan bersama kawan-kawannya. Dengan Raden Suhaimi, Dr. Anus Harpian, Kemas Samad Uzair, dan sebagainya. Mendirikan dubalang berempat gedang petujuh penegak hukum adat Provinsi Jambi. Itu penegak hukum adat. Jadi, penegak hukum adat adalah dubalang adat. Yang kedua, pemangku adat. Pemangku adat itu sesuai dengan tingkatnya. Mungkin tingkat RT, mungkin tingkat kampung, mungkin tingkat kadus, mungkin tingkat desa atau kelurahan. Titik. Nah, kalau mau di atas, apakah oleh kota bupati sudah dikatakan pemangku adat? Kalau dia pakai gelar adat, ya pemangku adat. Demikian juga gubernur. Malah ada yang mengatakan saya, di dalam Perda nomor 4 2014 tentang kota Jambi, itu wali kota sudah pemangku adat. Setelah saya baca dalam perda itu, oh tidak benar. Ini keliru.
Yang benar di situ, wali kota adalah pemangku lembaga adat Provinsi Jambi. Pemangku lamnya, bukan pemangku adatnya. Lam, ya betul. Karena wali kota adalah atasan dari lam. Wali kota lah yang memberikan honor kepada orang-orang lam. Jadi dia yang memangkunya. Wajar, tapi wali kota bukan pemangku adat. Karena apa? Karena dia tidak diberi gelar adat. Demikian juga bupati dan gubernur. Lain soalnya kalau nanti suatu saat kelak mungkin di Jambi ini dibentuklah jabatan, gelar jabatan dari wali kota, gelar jabatan dari bupati, gelar jabatan dari gubernur, ditetapkan gelarnya. Siapapun yang menjadi gubernur Jambi, maka gelarnya ini. Misalnya kita tetapkan gubernur Jambi disebut dengan Pangeran Ratu. Nah, maka di kereta ke depan kita sebut gubernur Pangeran Ratu Gubernur Jambi Sianu. Nah, ketika mereka berhenti nanti diganti dengan orang yang baru, gelarnya tetap juga Pangeran Ratu. Mungkin jadi Pangeran 11, Pangeran Ratu 2. Demikian juga bupati kalau kita tetapkan gelarnya secara adat, gelar jabatan. Bukan gelar yang diberikan oleh masyarakat atau lam. Ingat, gelar adat itu ada 5 macam. Saya ingat waktu saya kuliah di Fakultas Hukum di Jakarta dulu, Profesor Dr. Bushar Muhammad mengajar saya, mengatakan gelar adat itu pertama, gelar keturunan, Raden, Kemas, Andi, Adi, Adipati, Karyo, Rio dan sebagainya, banyak lagi. Seluruh daerah di Indonesia ini mempunyai gelar keturunan itu. Yang kedua, gelar Tano Gedang atau gelar Tano Tuo. Kapan diberikan? Diberikan ketika orang sudah kawin. Ketika kawin diberikanlah gelarnya. Kalau kawin beradat, kalau kawin tidak beradat seperti kawin lari dan sebagainya tidak diberikan gelar. Kalau kawin beradat diberikan gelar. Begitu. Ini seluruh Indonesia. Di Irian ada gelar Tano Tuo itu diberikan ketika kawin. Di Kalimantan seperti itu juga. Di Sulawesi seperti juga, di Jawa, di Betawi. Saya pernah menghadiri orang kawin di Betawi, orang beri gelar adat ketika kawin. Di Sumatera jangan dibilang, mulai dari Lampung, Bengkulu, terus sampai ke Aceh sana. Ketika kawin orang memberikan gelar. Memang tidak semua desa memahami itu, tapi ada. Artinya apa? Bahasa gelar Tano Tuo atau gelar Tano Gedang yang diberikan pada kawin itu bukan milik orang seorang, tapi milik masyarakat hukum adat. Inilah yang dikatakan hak tradisional yang disebut dalam pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Itu. Nah, jadi dalam perda ini tadi, kembali ke sana, perda bukan perda hukum adat. Yang kedua, yang ketiga, perda Jambi itu mengatur sidang adat. Nauzubillah. Lam kota, lam kabupaten boleh menyelesaikan silang sengketa pidana adat dan perdata adat. Ini benar-benar melanggar Undang-Undang Dasar. Inilah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara adat, perkara pidana dan perkara perdata. Itu kewenangan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh pasal 24 Undang-Undang 45. Itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Lalu diatur dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, dijabarkan pada Undang-Undang tentang pengadilan negeri, tentang LAM, tentang TUN, dan tentang militer. Begitu. Ingat, daerah tidak berwenang membuat badan pengadilan. Ada 6 macam kekuasaan pemerintah pusat yang sudah diserahkan pada daerah. Pertama, TNI, tentara, itu pusat yang mengatur. Yang kedua, polisi, pusat mengatur. Daerah tidak boleh membuat polisi sendiri. Ketiga, jaksa, tidak boleh daerah membuat jaksa. Pusat mengatur. Yang kelima, yang keempat, keuangan, uang. Daerah tidak berhak mencetak uang, yang berhak pusat.
Yang kelima, peradilan. Daerah tidak boleh membuat pengadilan, tapi pusat yang membuat pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer itu wewenang pusat. Yang kelima, agama. Departemen agama itu pusat. Kanwil Jambi itu, Kanwil Agama Jambi itu tidak dilantik oleh gubernur, tapi dilantik di Jakarta oleh menteri. Kenapa? Karena itu kewenangan pemerintah pusat. Begitu juga pengadilan. Pengadilan tidak boleh dilaksanakan tingkat kecamatan. Lam kok bersidang? Lam kecamatan bersidang mengadili perkara adat, perkara perdata, perkara pidana, tentang tanah, tentang orang berzina, tentang orang mencuri. Gila itu. Lam kabupaten juga seperti itu, mengadili orang berzina, mengadili orang sengketa tanah. Ini tidak benar, itu melanggar pasal 24 Undang-Undang 45 tentang kekuasaan kehakiman. Bisa dihukum dengan hukuman mati, melanggar pasal 107 KUHP, membuat pengadilan dalam negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, daerah tidak boleh membuat badan pengadilan. Perda nomor 2 2014 dari segi ini membuat badan peradilan itu cacat atau dikatakan batal demi hukum. Tidak boleh membuat badan peradilan. Lam tidak boleh bersidang. Lam kecamatan tidak menyelesaikan sengketa. Lam kabupaten tidak menyelesaikan sengketa pidana dan perdata. Lam provinsi pun demikian. Tapi ingat, kalau Anda bertanya kepada saya, apakah lam provinsi tidak boleh menjatuhkan hukum? Lam kabupaten dan kota tidak boleh menjatuhkan hukum? Lam kecamatan tidak boleh? Boleh. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Bila yang bersalah tadi menyerahkan tanda keris, tanda patuh. Nah, ini berarti orang telah menyerah, minta dihukum. Kau tinggi Pusaka-Rajo dijuluk dengan kuju dan sebatang. Kau renah Pusaka-Rajo disaut dengan keris dan sebilah. Saya sudah terpijak di benang arang, hitam tapak saya. Sudah tercuruk di gunung kapur, putih punggung saya. Maka tolong jangan dibawa ke lubuk dan dalam, jangan dibawa ke rantauan panjang, jatuhkan hukum per hukum pada saya. Maka itu lam kabupaten, lam kota atau juga lam kecamatan, lam provinsi boleh menjatuhkan hukum pada orang yang menyerahkan diri sebagai untuk dijatuhkan hukum. Dia bukan bersidang mengadili, tapi bersidang menjatuhkan hukum perdamaian kepada orang yang telah menyerahkan diri, minta dihukum. Ini sama dengan arbitrase dalam peraturan negara kita. Nah, itulah salah satu kelemahan dari perda kita. Jadi perda yang mengatur tentang peradilan menyelesaikan perkara pidana, perkara perdata di lam kabupaten, lam kota, lam provinsi batal demi hukum. Itu kewenangan pengadilan negeri. Itu kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Lalu pertanyaannya, bolehkah sidang adat di desa? Boleh. Peradilan perdamaian adat hanya sebatas desa. Lihat pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 2014. Lihat pasal 161 RDS. Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Lihat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Lihat pasal 3 RO Rechtelijk Organisation. Itu undang-undang zaman Belanda dulu. Nah, sebelum itu lihat pasal 130 IS. Itu. Ini yang mengatur sidang peradilan perdamaian perkara adat di desa, sampai di desa. Titik. Kenapa? Karena perdamaian di desa ini tidak termasuk kewenangan kekuasaan kehakiman. Putusan hakim adat adalah memulihkan keadaan keseimbangan yang sudah terganggu. Misalnya, ada orang mati, ada orang dibunuh oleh orang lain. Peradilan adat desa tidak mengadili perbuatan pembunuhan,
Tetapi peradilan adat desa mengadili akibat adanya orang mati terbunuh ini. Orang mati terbunuh, mungkin istrinya janda, mungkin ada anaknya yang menjadi yatim, mungkin pencarian tidak ada lagi yang mencari nafkah, mungkin ada saudaranya yang terlantar, mak bapaknya barangkali yang menggantungkan nafkah kepadanya, sehingga ada orang yang sedih, ada orang yang marah, sehingga terjadilah dendam kusumat, sehingga ada yang mau perang, mau membunuh juga, utang darah dibayar darah, utang nyawa dibayar nyawa, kan begitu. Terjadilah dendam kusumat. Nah, inilah yang disebut terganggunya keseimbangan. Keseimbangan seperti inilah yang diadili oleh adat. Sehingga dijatuhkanlah hukum bangun. Kampung dicuci dengan beras 100 kerbau 1 ekor. Orang yang terbunuh, ahli warisnya tinggal, mendapat denda. Kecik babatu gudang babungkal baiko berkepala, didenda dengan emas 1 kati misalnya. Diserahkan kepada si korban tadi. Jadi itulah yang disebut dengan hukum bangun. Bangun itu artinya uang bangun itu pembayar harga nyawa manusia yang telah mati. Itu arti bangun. Sekarang apa yang terjadi di Jambi ini? Mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci, menjatuhkan hukum bangun, tidak ada uang bangun. Itu hukum jahiliyah namanya. Nah itu. Nah inilah dalam perda itu. Kembali kepada perda, nah itulah salah satu cacat dari perda itu. Membuat badan peradilan di daerah Jambi yang dilaksanakan oleh LAM tidak dibenarkan. Peradilan adalah kewenangan kekuasaan kehakiman, yaitu kewenangan pusat yang berhak mengatur peradilan dimanapun. Setiap kabupaten ada pengadilan negeri. Jadi kalau orang bersidang di desa, ternyata mereka tidak senang, umpamanya katakanlah perkara tanah, desa memutuskan bagi 2 misalnya, orang tidak mau, silakan mereka gugat ke pengadilan negeri. Di mana tanah itu berada, di kabupaten mana tanah ini. Kalau umpamanya di Jambi, umpamanya di Tanjung Jabung, tanahnya berada berarti kepada pengadilan negeri Tanjung Jabung. Kalau di Batanghari, pengadilan negeri Batanghari, nah begitu. Itu yang disebut dengan kewenangan relatif dari pengadilan negeri. Nah itu yang mengenai perda tadi. Yang kedua, saya ingin bicara pada kesempatan ini tentang hukum yang dijatuhkan. Hukum yang dijatuhkan pada pencari keadilan. Karena menurut adat bersani syarak bersani kitabullah, setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Karena hak seseorang telah ada sejak dalam kandungan selama kepentingannya menghendaki. Bila orang yang dalam kandungan itu mati ketika lahir, dia dianggap tidak pernah ada. Nah begitu, hak seseorang tidak pernah hilang terkecuali hukum menentukan lain. Nah begitulah. Nah jadi, di dalam orang mencari keadilan, ini ada dasarnya di dalam adat. Adat bersani syarak. Apa dasarnya? Dalam surat Nisa ayat 49 dikatakan, Innallaha antu'adul amanatu ila ahliha fa iza akamtum bainan nas bil adli. Saya bukan ulama ya. Saya membaca Al-Quran kadang-kadang ya tidak salah. Tapi artinya begini. Allah menyuruh orang adat itu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau orang itu berhak menerima keadilan, kemenangan dalam pertukaran, berikan kemenangan. Kalau orang ini berhak menerima ketidakadilan, berarti dia salah, hukum dia, itulah hak dia. Nah, inilah yang disebutkan dengan amanah. Di ujung ayat tersebut dikatakan, apabila kamu mengadili seorang manusia, jatuhkan hukum yang adil. Nah, jatuhkan hukum yang adil. Tidak ada dikatakan jatuhkan hukum yang apa sekena kamu, tidak, yang adil. Apa yang dikatakan adil itu? Yang dikatakan adil ialah letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau dia salah, hukum sesuai dengan kesalahan. Kalau dia benar, hukum sesuai dengan kebenaran. Nah itulah keadilan. Nah, sambil contoh keadilan.
ini cincin saya. Yang dikatakan adil itu cincin itu diletakkan di jari manis. Orang adat menyebut letakkan cincin di kepuknya. Inilah dikatakan tili ai pandanglah tubuh. Pandang tubuh, pandanglah ikan yang kemati. Jadi hakim itu mempertimbangkan betul. Letakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Letakkan cincin di kepuknya. Baru adil. Tapi kalau cincin ini letakkan tempat lain, misalnya saya taruh di sini, di hidung, adil? Tidak adil. Tidak ada yang salah, tapi tidak adil. Kenapa kita bilang tidak ada yang salah? Cincinnya cincin saya, hidungnya hidung saya. Terserah saya mau menaruhkan di mana. Itu sebenarnya kan. Tapi tidak adil, karena bukan di hidung letaknya cincin. Letaknya cincin di jari manis. Inilah yang dikatakan, letakkanlah cincin itu di kepuknya. Letakkan sesuatu sesuai tempatnya. Di dalam hukum dikatakan, kalau orang itu salah, nyatakan dia salah. Kalau orang ini benar, nyatakan dia benar. Itulah keadilan. Tapi apa yang terjadi di tengah masyarakat? Ketika hakim adat menjatuhkan hukum, juga hakim pengadilan negeri juga menjatuhkan hukum. Hakim apa saja yang penting jadi hakim. Mungkin hakim garis. Ada hukum yang disebut dengan hukum belah buluh. Yang satu diinjak, satu diangkat. Jadi tidak mengkaji kebenaran. Giliran si A salah terus. Kalau dia yang melakukan tetap dia salah. Tapi kalau orang lain tidak. Kalau giliran saya tidak salah, giliran orang salah. Nah, ini namanya hukum belah buluh. Hukum yang seperti ini adalah hukum yang tidak adil. Hakim yang menjatuhkan hukum belah buluh ini nanti di neraka tempatnya. Itu sudah dicatat oleh malaikat Zabaniyah sebagai penghuni neraka. Itu yang disebut dengan hukum belah buluh. Ada lagi yang disebut dengan hukum, dalam adat disebut dengan hukum Manau Bajunjung. Dalam satu kampung ada seorang yang terpandang. Ketika menjadi hakim, orang yang terpandang ini mengatakan, ini si B yang salah nih. Sehingga seluruh mengatakan si B salah. Tidak lagi dipertimbangkan apa benar dia salah atau tidak. Nah, ini namanya hukum Manau Bajunjung. Ketika ada manau, urutan manau itu ada satu yang naik ke atas kayu yang besar, maka yang satu nempel di mana yang lain, terus naik ke atas semuanya. Jadi itulah yang dikatakan Manau Bajunjung. Jadi tidak mempertimbangkan benar atau salah, adil atau tidaknya, asal orang itu mengatakan begitu, ya kita ikut saja. Itu yang salah. Banyak orang mengatakan, itu kan bupati mengatakan seperti itu, kita benar aja, itu yang salah. Ini itu Manau Bajunjung. Inilah yang merusak hukum adat Jambi. Ketika ada pejabat yang tidak mengerti hukum adat, lalu dia menerangkan begini, padahal salah itu. Nah, inilah dalam istilah saya sebut orang atau tokoh adat parauglo namanya. Ngomong tidak jelas. Dia mengatakan begini, sama dengan orang mengatakan, tanya, Bapak pernah naik pesawat terbang? Oh, pernah. Dari mana, Pak? Dari kota A ke kota B. Lalu kayak apa dalam saya naik kapal terbang? Oh, waktu kapal terbang tuh naik, dia kepaknya begini, kayak burung terbang ke atas. Nah, kan itu namanya jahil murakab. Ini praugelo namanya. Ini yang merusak hukum adat. Yang disebut Manau Bajunjung ini paling banyak di Jambi ini. Kalau pejabat si Anu mengatakan, semua orang mengatakan iya. Tidak boleh seperti itu. Kita cari kalau benar, baru kita ikut. Kalau tidak benar, tidak. Jadi ini keliru. Ada lagi yang keempat, yang disebut dengan hukum kayu aro Bajunjung. Nah, hukum kayu aro apa? Kayu aro, biasanya ada sebatang kayu. Ada bibit aro hinggap di sini. Lama-lama membesar dia, lalu dililitnya. Matilah kayu yang di dalam, tapi dia membesar sehingga bolonglah di bawah kayu aro itu, dia membesar ke atas. Ini kayu aro di mana-mana begitu. Lalu dikatakan hukum kayu aro Bajunjung. Mula-mula dia nempel pada orang, pada yang lain. Kemudian di dalam hukum apa yang maksudnya? Hukum yang seperti ini
itu ada sesuatu, ada udang di balik batu. Sehingga membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar karena ada maunya. Ada uang sogok misalnya. Ada sistem, ada sesuatu yang mungkin harapan, kalau saya menangkan dia nanti saya akan jadi gubernur, saya akan jadi bupati, ya, kira-kira begitu. Sehingga gelap mata orang yang menjatuhkan hukum itu karena ada sesuatu yang diharapkan. Itulah yang disebut dengan kayu aroba junjung tadi. Mati kayu di dalam, dia yang hidup. Orang yang benar menjadi kalah karena ada sesuatu tadi. Orang yang salah menjadi benar karena ada sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan hakim yang menjatuhkan seperti ini di dalam neraka dia. Nah, itu. Ada lagi yang disebut dengan hukum tebu belari. Tebu belari itu kan tebu sejajar. Ini pada umumnya koneksi atau KKN atau sistem pemilih. Ada hakim, umpamanya hakim di dalam satu desa kan, pada umum satu desa itu kan terdiri dari ya satu kerabat, satu kampung itu pada satu nenek moyang dulu. Tetapi apabila yang lain yang membuat hukum, lalu semua mengatakan sejajar, sama saja pendapat orang yang mengatakan saya itu salah, padahal dia mungkin benar, tidak dikaji lagi kebenaran, tetap aja salah saja dia. Giliran ini dikatakan benar, ini benar, padahal salah. Nah, ini membenarkan yang salah dengan secara sejajar seperti ini. Sistem KKN lah namanya, sistem pemilih lah namanya. Ini hukum yang zolim. Nah, tidak dibenarkan dalam adat. Jadi, saya ulang kembali. Hukum belah bulu, hukum mana berjunjung, hukum kayu aroba junjung, hukum tebu belari. Hukum yang seperti ini adalah hukum yang zolim. Hukum orang yang melakukan ini akan di neraka tempat. Yang kelima, hukum jahiliyah juga di neraka tempatnya. Apa yang disebut dengan hukum jahiliyah? Orang zaman jahiliyah dahulu, ketika Nabi Muhammad belum mengembangkan agama Islam, kalau orang perkara penting ke pengadilan, yang penting menang, bukan persoalan benarnya. Kalau perlu tanah orang dibuat keterangan palsu, saksi palsu, dibayar segala macam orang, sehingga orang mau menerangkan sesuatu karena dia dibayar segala macam, sehingga menanglah dia. Ini hukum jahiliyah namanya. Membawa satu persoalan ke pengadilan supaya menang perkara, bukan kebenaran. Jadi hukum yang didasarkan pada kemenangan saja semata, itu hukum jahiliyah. Adakah begitu sekarang? Masih ada, banyak. Saya waktu menjadi hakim 32 tahun menemukan yang seperti ini. Nah, kadang-kadang tidak sedikit pula hakim yang terpengaruh. Karena ada hakim yang kadang-kadang takut waktu menjatuhkan putusan. Kalau saya jatuhkan begini, akibatnya nanti begini. Kalau begitu begini, akibatnya ini. Hakim tidak boleh penakut. Seorang hakim tidak boleh penakut. Apapun yang dianggap benar menurut dia, berdasarkan bukti-bukti, sesuai dengan aturan undang-undang, dia yakin akan bukti-bukti itu, maka dia jatuhkan hukum. Apa yang terjadi besok, jangan dipikirkan. Mau kiamat kayak besok, mau kita dibunuh orang, mau kita anak diculik orang, jangan dipikirkan. Itu mental seorang hakim. Saya sudah lakukan itu. Nah, hukum jahiliyah tadi begitu, yang penting menang saja. Nah, itu tidak benar. Perkara itu harus mencari kebenaran. Ketika kita dinyatakan kalah oleh pengadilan, bukti-bukti kita kurang kuat, ya kita terima. Karena di dalam adat disebut, kuat kerbau karena tali, kuat perkara karena saksi. Itu. Jadi kalau bukti kita kuat, ya pasti menang. Gitu. Kalau bukti tidak kuat, ya tidak menang. Nah, tapi kalau hakimnya bermental sesuai dengan aturan hukum yang ada. Yang keenam adalah yang disebut dengan hukum masitoh. Yang disebut dengan hukum masitoh ini ialah orang yang menempatkan keadilan di atas kebenaran. Sudah adil, benar lagi. Jadi membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah
itulah hukum musitoh. Apapun risikonya, dia tidak peduli. Nah, inilah yang disebut dengan hukum yang adil. Jadi, kalaulah kita menjadi hakim adat di tingkat desa, kita selalu dipanggil orang menjadi hakim adat. Pikirkanlah itu. Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit. Katakanlah yang salah itu salah walaupun orang tersinggung buatnya. Karena kita menegakkan hukum. Jadi di dalam menegakkan hukum tidak ada pandang, tidak ada pilih kasih, tidak ada pandang bulu. Begitu kalau mau menegakkan hukum adat. Ingatlah, kampung akan rusak apabila keadilan tidak tegak. Kecamatan akan hancur apabila keadilan tidak tegak. Kabupaten akan bisa lebur. Negara akan bisa lebur kalau keadilan tidak tegak. Semua orang di muka bumi ini memperjuangkan keadilan. Ada orang yang rela saja dia miskin. Kenapa? Karena dia merasa usahanya dia. Itulah batas usaha yang dia miliki. Dia tidak menuntut apa-apa. Adil bagi dia. Nah, begitu juga dalam kehidupan yang lain. Jadi, apabila keadilan terganggu, pastilah menjadi sumber dari kehancuran dari suatu masyarakat. Apakah masyarakat desa, apakah mereka kecamatan, apakah kabupaten, atau negara. Itu saja. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyakiti hati para pencinta hukum adat. Yang saya harapkan adalah agar Jambi ini orang memahami, melaksanakan hukum adat sehingga Jambi ini tercipta adil makmur, hidup jayu mati sempurna. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kalau ado nan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu, bukan memlau panen dilekuk, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok apat suko diturang. Kok jarang suko disisip, kok lurus, kok bungkuk suko dilurus benar. Suko dioleh panjang di kampuh liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat kayung pedang diletak. Hikayat habis sengketo sudah, sah samo balonyo, batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk dan pandai. Yang salah, yang benar, segala yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Segala yang salah adalah dari Muhtar Agus Halib Esa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.